Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala Indonesia dawlatan mustarifah wa amara bainahum bil ukhuwah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man. Yang terhormat Dosen Pengampu Mata Kuliah Ulumul Hadis Bapak Muhammad Fauzan Al-Jimah dan teman-teman yang insyaallah dirahmati Allah. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan hasil dari Makalahnya dia. makalah yang telah kami buat, yaitu Al-Jarh wa Ta'dil. Yang pertama, dia. Oke, langsung saja ke pembahasan. Yang pertama yaitu pengertian al-jarh wa ta'dil, objek pembahasan dan urgensinya. Untuk yang pertama itu pengertian al-jarh wa ta'dil. Secara etimologis, al-jarh berarti celaan atau upah, sedangkan at-ta'dil berarti menetapkan keadilan atau menguji. Menurut istilah, al-jarh berarti sifat pada seseorang perawi yang dapat menyebabkan keadilannya, kesalahan dan ingatannya, sehingga menyebabkan gugur riwayatnya atau melemahkannya hingga kemudian ditolak. Sedangkan at-ta'dil artinya pensifatan perawi dengan sifat-sifat yang mensucikannya sehingga nampak keadalannya dan diterima beritanya. Dalam istilah ilmu hadis, al-jarh wa ta'dil adalah ilmu yang membahas tentang penilaian terhadap para perawi hadis, apakah mereka memiliki sifat-sifat yang membuat riwayat yang diterima atau justru memiliki kekurangan yang menyebabkan riwayatnya ditolak. Imam Asy'uti mendefinisikan ilmu ini sebagai ilmu yang digunakan untuk mengetahui sifat-sifat para perawi, baik yang mempengaruhi keadilan maupun hafalan mereka, dengan tujuan untuk menilai kesolihan hadis yang diriwayatkan. Ilmu ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kritik sanad dalam rangka menjaga keaslian hadis Nabi SAW. Yang kedua yaitu objek pembahasan al-jarh wa ta'dil. Objek utama dalam al-jarh wa ta'dil adalah para perawi hadis, yaitu orang-orang yang meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. Nah, dan ini mencakup dua aspek, yaitu al-adalah, yaitu kejujuran, amanah, dan ketaatan dalam menjalankan syariat, dan yaitu penelitian, ingatan yang kuat, dan kemampuan meriwayatkannya secara konsisten. Para ulama meneliti latar belakang kehidupan perawi, kredibilitasnya, hubungan sosialnya, dan komentar para ulama tentang dirinya. Hasil dari penilaian ini akan menentukan apakah hadis yang diriwayatkannya sahih, hasan, dhaif, atau maudhu'. Nah, yang ketiga yaitu urgensi ilmu al-jarh wa ta'dil. Ilmu al-jarh wa ta'dil memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga kemurnian hadis. Tanpa ilmu ini, sangat mungkin hadis-hadis palsu tersebar luas dan dianggap berasal dari Nabi SAW. Padahal tidak semua perawi hadis memiliki integritas dan hafalan yang baik. Dan urgensi ilmu ini di antara lain adalah sebagai alat verifikasi hadis, yaitu memastikan bahwa hadis ini benar-benar dari Rasulullah SAW melalui perawi yang terpercaya. Lalu menjadi dasar klasifikasi hadis, yaitu menentukan derajat hadis sahih, hasan, dhaif, dan lain-lain. Lalu menjaga integritas ilmu Islam, yaitu karena hadis adalah sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Quran. Dan para ulama terdahulu seperti Yahya bin Ma'in, Imam Ahmad, dan Al-Bukhari adalah contoh tokoh-tokoh besar yang sangat teliti dalam ilmu ini. Mereka tidak segan menolak hadis jika perawinya terbukti bermasalah demi menjaga kemurnian ajaran Islam. Kemudian yang B, tingkatan lafaz tartib al-jarh wa ta'dil. Dalam istilah ilmu hadis, al-jarh adalah penyebut sifat yang dapat merusak keadilan atau daya ingat perawi. Sedangkan at-ta'dil adalah penyebutan sifat yang menunjukkan keadilan dan kekuatan daya hafal perawi hadis. Ilmu ini penting dalam menilai kualifikasi perawi yang kemudian menentukan istimewa atau ditolaknya sebuah hadis. Kemudian tingkatan tartib al-jarh wa ta'dil bertujuan untuk mengetahui seberapa kuat atau lemahnya penilaian terhadap seorang perawi. Dengan demikian, seorang ahli hadis dapat menentukan kualitas yang diriwayatkannya.
Tertib ini juga membantu dalam menilai apabila terjadi pertentangan antara penilaian al-jawab dan at-ta'dil terhadap seorang perawi. Tingkatan at-ta'dil. Para ulama ahli jarh dan ta'dil seperti Ibnu Hajar dan Al-Zahabi menyusun tingkatan lafaz ta'dil berdasarkan kekuatan dan kejelasan ujian terhadap seorang perawi. Berikut adalah urutan tingkatan lafaz ta'dil dari yang tertinggi. Yang pertama, awsaqun nas, orang yang paling terpercaya, yaitu derajatnya paling tinggi dan dapat dikategorikan sahih tidak tinggi. Kemudian yang kedua, thiqah dan sabit, terpercaya, thiqah sabit, terpercaya dan kokoh hafalannya, termasuk kategori hadis sahih. Thiqah sabit. Kemudian yang ketiga, thiqah atau terpercaya, termasuk kategori hadis sahih di bawah thiqah sabit. Kemudian yang keempat, suduk, jujur, namun mungkin tidak sekuat thiqah bisa diterima, tapi umumnya hadisnya masuk kategori hasan bukan sahih. Kemudian yang kelima, labak tapi tidak mengapa dengannya, yaitu masih bisa diterima. Maksudnya itu tingkatannya lebih bawah dari makbul. Hadis yang diriwayatkannya bisa jadi hasan di bawah ini atau hasan karena disupport oleh sanad lain. Kemudian mastur atau tersembunyi keadaannya, dikenal sebagai muslim biasa tapi belum diketahui periwayatannya, sehingga hadis ini bisa diterima jika ada hadis lain yang menguatkannya. Lafaz-lafaz tersebut menunjukkan tingkatan kualitas keadilan dan dobat atau ketelitian hafalan seorang perawi. Semakin tinggi tingkatannya, maka hadis yang diriwayatkan pun semakin kuat kemungkinannya untuk diterima. Kemudian yang kedua, tingkatan lafaz al-jarh. Sama halnya dengan at-ta'dil, lafaz jarh juga memiliki tingkatan yang menunjukkan kadar kelemahan atau kecacatan pada seorang perawi. Berikut urutan tingkatan al-jarh dari yang paling berat. Yang pertama, kadzab atau pendusta. Kemudian yang kedua, yadhul hadis, suka memalsukan hadis. Kemudian yang ketiga, matruk atau ditinggalkan karena sangat lemah. Kemudian yang keempat, al-hadis mungkar, hadisnya mungkar karena menyelisihi yang thiqah. Kemudian yang kelima, dhaif jiddan atau sangat-sangat lemah. Kemudian yang ke-6, dhaif lemah. Kemudian yang ke-7, fihlin atau ada kelembutan belum tentu ditolak tapi sangat diragukan. Kemudian yang ke-8, laisa bidal qawi, tidak begitu kuat. Untuk dua tingkatan terakhir tidak bisa dijadikan sebagai hujjah terhadap hadis mereka, tetapi boleh ditulis untuk diperhatikan saja. Dan tentunya orang untuk tingkatan kedua lebih rendah kedudukannya daripada tingkatan sebelumnya. Sedangkan empat tingkatan pertama tidak boleh dijadikan sebagai hujjah dan tidak boleh ditulis dan tidak dianggap sama sekali. Kemudian selanjutnya, jika terjadi pertentangan antara jarh dan ta'dil, maka yang pertama, jika jarh bersifat mufassal dijelaskan alasannya, sedangkan ta'dil hanya mujmal atau global, maka jarh lebih diutamakan. Kemudian yang kedua, jika keduanya sama-sama kuat, maka dilakukan tarjih atau penilaian lebih lanjut berdasarkan jumlah kualitas ulama dan sebab penilaian. Tidak semua lafaz jarh dan ta'dil bernilai sama. Oleh karena itu, seorang peneliti hadis harus memahami makna dan dampak dari tiap lafaz. Kemudian kesimpulannya, ilmu jarh wa ta'dil merupakan fondasi penting dalam menjaga kemurnian dan keautentikan sebuah hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan ilmu ini, para ulama dapat menilai kredibilitas para perawi melalui dua aspek utama, yaitu keadilan atau al-adalah dan kekuatan hafalan atau ad-dhabt. Penilaian ini bertujuan untuk memastikan bahwa hadis yang disampaikan benar-benar dapat dipercaya dan berasal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, cukup sekian. Perlebihnya mohon maaf pada Allah yang Maha. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.